STY ciptakan persaingan pemain lokal dan keturunan. FAM Malaysia kena kecaman. Reaksi Sandy Walsh hadapi Argentina di FIFA Matchday. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan persaingan ketat antar pemain akan terjadi untuk menembus timnas Indonesia. Hal itu menyusul rampungnya proses naturalisasi pemain keturunan yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Erick Thohir mengatakan persaingan memang sangat dibutuhkan untuk skuad asuhan Sintayong agar bisa bersaing dalam deretan ajang internasional. Menteri BUMN itu mengatakan setiap pemain timnas Indonesia saat ini pasti akan berusaha terus menggali potensi yang dimiliki. Tujuannya tersebut agar setiap pemain bisa masuk kriteria pelatih asal Korea Selatan itu. Pemain keturunan Ivar Jenner mengaku tidak sabar membela timnas Indonesia usai merampungkan proses naturalisasi. Pemain berusia 19 tahun itu menegaskan akan selalu memberikan kontribusi terbaik untuk timnas Indonesia saat mendapatkan kesempatan berlaga. Ivar mengaku sangat senang lantaran proses naturalisasinya bisa berjalan lancar. Dia pun mengapresiasi berbagai pihak yang telah membantu proses naturalisasinya. Winger keturunan Rafael Struijk mengaku bahagia lantaran penantian untuk menjadi WNI sudah selesai dengan rampungnya proses naturalisasi. Rafael Struijk menegaskan bahwa hari tersebut merupakan hari spesial bagi dirinya dan keluarga. Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan tak sabar ingin berkontribusi untuk tim asuhan Sintayong. Pasalnya itu adalah tujuan utamanya, tetap melakukan perpindahan negara meski timnas Indonesia batal tampil di Piala Dunia U20. Usai siap mengemban tugas negara, Rafael Struijk berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses naturalisasinya. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PSTI, Ignatius Indro menilai FIFA Matchday kontra Timnas Argentina bakal berdampak positif bagi Timnas Indonesia. Ignatius Indro mengatakan, kedatangan Argentina akan menjadi kesempatan emas tim asuhan Sintayong yang akan bersuat tim juara Piala Dunia 2022 untuk menambah jam terbang dan pengalaman. Selain mendapatkan poin jika setidaknya imbang, Ignatius Indro juga menilai bahwa dampak lainnya juga dirasakan publik sepak bola Indonesia pastinya. Sebab pecinta sepak bola tanah air bakal menyaksikan langsung pemain-pemain idola. Bek keturunan timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku sudah tak sabar bertanding melawan Argentina. Melalui kanal YouTube pribadinya, Sandy Walsh cukup terkejut dengan kabar tersebut. Lantas dia pun membagikan informasi tersebut kepada grup WhatsApp keluarga dan mengajak seluruh supporter untuk datang mendukung timnas Indonesia. Sandy Walsh menilai jika laga melawan Argentina menjadi momentum yang bagus untuk timnas Indonesia. Agenda tersebut juga menjadi ajang untuk menunjukkan sepak bola Indonesia kepada dunia. Media Malaysia Semuanya Bola menyoroti performa impresif striker timnas Indonesia Ramadan Sananta. Semuanya Bola lantas menghembuskan rumor bahwa pemain PSM Makassar tersebut bisa hijrah ke negeri jiran. Media tersebut menilai Ramadan Sananta cocok berkarir di Liga Malaysia. Sananta diyakini mengikuti jejak pemain Indonesia di Malaysia yang sudah terbukti sukses. Apalagi usianya juga masih muda sehingga disebut memiliki masa depan yang cerah. Peluang Sananta jika ingin hijrah ke Liga Malaysia juga dinilai tepat. Apalagi banyak striker asing yang bermain tidak konsisten, sehingga striker timnas Indonesia U22 bisa dilirik oleh klub dari negeri jiran. Pelatih timnas U22 Indonesia Indra Syafri membeberkan bahwa selepas Garuda Muda juara SEA Games 2023, selebrasi sujud syukur nyatanya populer di tanah Kamboja. Dalam suatu podcast, Indra Syafri juga menjelaskan bahwa para anak-anak Kamboja mempraktekkan hal itu ketika bermain bola di dekat kawasan hotel tempat timnas Indonesia U22 menginap sepanjang SEA Games 2023. Sebelumnya, warganet Kamboja dinilai salah paham terkait selebrasi tersebut. Mereka menganggap aksi sujud syukur timnas Indonesia U22 adalah cara untuk menghormati Kamboja sebagai tuan rumah. Selebrasi sujud syukur merupakan cara timnas Indonesia U22 untuk berterima kasih kepada Tuhan merujuk hasil positif yang diraih mereka selama berjuang di atas lapangan. Peraih medali emas SEA Games 2003, Sarayut Jaikamde meminta pelatih Thailand U22 Isara Sritaro untuk mundur dari jabatannya usai kalah dari timnas Indonesia U22 di final SEA Games 2023. Di mata Sarayut, Sritaro harus bertanggung jawab atas kegagalan Gajah Perang yang tidak bisa membawa pulang medali emas ke Thailand. Meski demikian, Sarayut yang pernah meraih medali emas SEA Games 2003 silam di Vietnam mengatakan tidak berprasangka buruk soal komentarnya tersebut.
Dia juga tidak peduli dengan kemarahan dan kebencian yang dilayangkan kepadanya usai mengkritik Sri Taro. Dua pemain baru Persebaya Surabaya, Ripal Wahyudi dan Yohanes Kandaimu, berambisi ingin mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Diketahui Persebaya Surabaya dikenal sebagai klub yang tidak pernah absen menyumbangkan pemainnya ke timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur. Tak heran jika Persebaya kerap dipandang sebagai tim yang dapat mengorbitkan pemain untuk bisa mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Pemain seperti Ricky Kambuaya, Hernando Ari, Rizky Ridho, Rahmat Irianto hingga Marcelino Ferdinand sukses diorbitkan Persebaya Surabaya ke skuad utama timnas. Usai berhasil membawa timnas Indonesia U22 juara, bintang muda Marcelino Ferdinand memutuskan untuk pulang kampung ke Bawah, Desa UB Dolumolo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang mana merupakan kampung halaman sang ayah. Kehadiran pemain KMS Kadense itu pun membuat heboh masyarakat setempat. Selain sanak keluarga, Marcelino Ferdinand diserbu warga kampung Bawah setelah turun dari mobil. Bahkan Marcelino Ferdinand dan keluarga disambut dengan seremonial adat sebelum memasuki rumah. Dikutip dari akun TikTok @inihowi, Marcelino turut berbaur dengan bermain bola bersama warga sekitar. Ex-pelatih Malaysia Ong Kim Sui mengecam Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM setelah timnas Malaysia U22 gagal di SEA Games 2023 di Kamboja. Ong Kim Sui menganggap kegagalan Harimau Malaya Muda lantaran kurangnya perencanaan FAM Malaysia. Pelatih yang membawa Malaysia meraih emas SEA Games 2011 itu menilai kegagalan di SEA Games 2023 juga perlu dijadikan pelajaran penting bagi Malaysia U22. Agenda berikutnya bagi Malaysia U22 adalah kualifikasi Olimpiade 2024 di Paris yang akan digelar pada tanggal 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Kali terakhir perwakilan timnas Indonesia menghadapi Argentina di lapangan hijau berakhir dengan skor imbang. Hal itu terjadi pada tahun 2007 silam. Kala itu Garuda Muda bersiap menghadapi SEA Games 2007. PSSI mendanai anak asuh Ivan Kolev berlatih di Belanda. Sementara untuk laga ukur kemampuan, timnas Indonesia U23 diberikan tiket ke Argentina. Dalam lawatannya ke negeri tangguh itu, terjadi duel timnas Indonesia U23 versus Argentina U20. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Ketika itu, gawang yang dikawal Dian Agus Prasetyo dibobol lebih dulu oleh Gabriel Rodriguez. Sementara gol balasan skuad Garuda dilesakan oleh Ian Luis Cabes. Pemain timnas Indonesia Alfeandra Dewangga sesumbar siap tantang Rodrigo de Paul ketika melawan Argentina pada laga FIFA Matchday Juni 2023. Hal itu diketahui lewat unggahan akun TikTok @FIFAGol. Kendati demikian, Dewangga sendiri perlu meyakinkan Sintayong untuk kembali ke skuad Garuda. Terlepas dari itu, Indonesia menjadi negara ASEAN kedua yang ditantang Argentina di FIFA Matchday. Sebelumnya, sang juara Piala Dunia 2022 tersebut pernah mengalahkan Singapura dengan skor 6-0 pada 2017 silam. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition di Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.